Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anti korupsi. Perkenalkan, saya RR Nanik Setiawati. Sehari-hari saya dosen di Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi dasar penyuluhan anti korupsi atau MDAK. Beberapa bagian yang akan saya sampaikan di pertemuan pada kali ini. Sebelumnya, saya meminta ke peserta penyuluhan, sekalipun Anda di rumah, maka harus memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja. Di mana pada masa pandemi ini diharapkan tidak ada kerumunan yang diciptakan sehingga kita menggunakan media daring. Tetap menjaga jarak dengan orang sekitar dan memakai masker, tetap menjaga kebersihan badan dan rajin mencuci tangan. Jika akan terjadi gempa, maka penyuluhan akan kita hentikan dan silakan mencari tempat berlindung yang aman dan mengikuti jalur evakuasi yang telah ada di tempat Anda saat terjadi gempa. Baiklah, MDAK yang pertama kita akan mengambil tentang pencegahan korupsi. Mengapa korupsi harus dicegah? Tentu kita tahu ya, karena merugikan ya baik diri sendiri maupun bangsa dan negara pada akhirnya. Ada beberapa usaha untuk mencegah korupsi. Yang pertama, melakukan tindakan preventif. Jadi jangan sampai terjadi korupsi sebelum terjadinya korupsi. Ada edukasi dini yang dilakukan oleh semua pihak baik yang berwenang maupun kita sebagai bagian dari masyarakat. Ada pengembalian uang negara, melakukan pengawasan melekat, mensosialisasikan penyuluhan anti korupsi seperti yang sekarang saya lakukan, dan melakukan perbaikan sistem pengawasan dan mempermudah sistem perizinan. Ini semua tentu tidak mudah untuk dilakukan, tetapi memang apa yang dari 6 ini, dari 7 usaha ini, kita bisa berperan di 1 atau 2 yang bisa kita lakukan. Sehingga tujuan akhirnya akan menghapus segala bentuk korupsi dalam rangka menunjang terwujudnya good governance. Sasarannya banyak, saudara, yaitu perbuatan korupsi itu menurun, otomatis jumlah kerugian juga akan menurun, baik finansial maupun sosial. Terselesaikannya tindak lanjut kasus-kasus korupsi yang berindikasi korupsi ya, karena ada juga yang memang belum tentu korupsi, tapi hanya berindikasi korupsi. Masyarakat diharapkan akan meningkat partisipasinya dalam perbuatan yang diindikasikan korupsi. Juga ada terwujudnya sistem pengelolaan yang memiliki daya tangkal terhadap praktek-praktek korupsi dan meningkatkan efektivitas sistem pengendalian manajemen. Demikian merupakan sasaran-sasaran yang bisa dilakukan untuk korupsi ya. Karena tujuan akhirnya adalah bagaimana segala bentuk korupsi itu bisa dihapuskan sehingga terwujud good governance. Kalau itu semua sudah dilakukan, maka pada indikator keberhasilan pemberantasan korupsi, karena kita akan melihat sudah berhasil apa tidak ya korupsi itu, maka ada 4 aspek ini, yaitu menurunnya persentase tindak pidana korupsi, kepercayaan publik terhadap pemerintah menguat, pengembalian uang negara meningkat, dan sistem pengawasan melekat pada instansi-instansi efektivitasnya akan meningkat. Lebih lanjut tentang ini akan Bu Nani sampaikan lagi pada pertemuan yang akan datang dengan penjelasan lebih mendalam dan MDAK yang berikutnya, karena ada 15. Saya kira itu mahasiswa yang Bu Nani cintai, mudah-mudahan bermanfaat dan kita menjadi bagian dari komunitas yang anti korupsi. Salam anti korupsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.